Oke. Baik, apakah layar saya sudah bisa terlihat di layarnya masing-masing? Siap, sudah, Pak. Siap, sudah, Baik. Pak. Oke. Oke, terakhir Siap, kemarin sudah, kita Pak. sudah menyelesaikan materi kinematika untuk gerak vertikal ya. Ada satu materi lagi di kinematika yang kita selesaikan di pekan ini, yaitu gerak parabola, betul ya? Siap, betul, Pak. Oke. Oke, izin slideshow. Sudah terlihat slide-nya di layar masing-masing? Siap, sudah, Pak. Oke. Di materi yang terakhir, di poin yang terakhir untuk di bab kinematika mengenai gerak parabola atau gerak peluru, kita ambil contoh kasus gerak parabola atau gerak peluru itu seperti yang ada di gambar di bawahnya, yaitu seorang pengendara sepeda motor cross khususnya yang mengalami lompatan seperti ini. Nah, biasanya jalurnya atau lintasannya berbentuk parabola seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan pada gerak parabola ini di poin pertama adalah gerak parabola itu adalah gerak dalam dua dimensi. Kalau yang sebelumnya di GLB dan GLBB kita pelajari mengenai gerak horizontal dan gerak vertikal saja atau gerak dalam satu dimensi. Nah, untuk gerak parabola ini gerak dalam dua dimensi, jadi harus kita tinjau arah X atau horizontal dan arah Y atau vertikalnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di poin yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah ada beberapa hal yang kita asumsikan atau kita abaikan gitu ya. Nah, di sini kita asumsikan si gerakan ini terjadi di dalam ruang hampa gitu ya. Jadi gesekan udara, kecepatan angin kita abaikan. Kita hanya tinjau kecepatannya saja tanpa meninjau gesekan udara atau kecepatan angin misalnya. Gitu ya. Kenapa harus kita asumsikan? Untuk mempermudah persamaannya, kurang lebih seperti itu, untuk mempermudah persamaan geraknya. Oke, untuk slide ini bisa dipahami kira-kira? Siap, bisa, Pak. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di poin yang berikutnya adalah penguraian komponen gerak pada kasus gerak parabola. Nah, di sini kita coba uraikan dulu komponen apa saja yang terkandung di dalam gerak parabola ini, gitu ya. Kita mulai dari animasi yang pertama di kotak sebelah kiri. Oke? Nah, jadi di sini misalnya ada sebuah batu yang kita lemparkan atau kita tembakkan dengan lintasan berbentuk parabola seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa variabel atau beberapa parameter yang bisa kita hitung. Yang pertama adalah T waktunya, 1, 2, 3, 4 sekon dan seterusnya, gitu ya. Jadi pada detik pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini kita bisa juga meninjau Vx, kecepatan dalam arah X. Jadi, kalau kecepatan dalam arah X yang ini nih. Kemudian Vy, kecepatan yang kita tinjau dalam arah Y. Yang ini nih, yang vertikal. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini si Vx-nya bernilai konstan, yaitu sepanjang perjalanannya besarannya adalah 60 meter per sekon. Kemudian sementara Vy-nya berubah-ubah berdasarkan waktu gitu ya, 60, 50, 40 dan seterusnya sampailah ke minus 10, minus 20, minus 30 dan seterusnya meter per sekon gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan Vx dan Vy-nya? Itu nanti akan terjawab di bawahnya. Oke. Nah, intinya dalam kasus gerak parabola seperti ini nanti kita akan punya beberapa parameter, yaitu Vx, kecepatan dalam arah X, dan juga Vy, kecepatan dalam arah Y-nya. Oke, kita beralih ke gambar yang di sebelahnya. Nah, kalau kita gambarkan ilustrasinya atau trajektorinya kurang lebih seperti ini. Oke, nah jadi semisal di sini bendanya ada 5 posisi ya, posisi A, B, C, D, dan E. Oke,
yang mana masing-masing pasti punya kecepatan dalam arah X yang ditunjukkan dengan tanda panah horizontal dan kecepatan dalam arah Y atau VY ditunjukkan dengan tanda panah vertikal. Ini. Oke. Nah, untuk kasus di posisi C, ketika dia berada di ketinggian maksimum, maka VY-nya akan bernilai 0. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa komponen gerak horizontal karena dia konstan terhadap waktu sehingga dia merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. Oke. Sementara komponen gerak vertikal karena dia berubah-ubah terhadap waktu, jadi dia tergolong gerak lurus berubah beraturan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, dari sini dari dua ilustrasi ini baru bisa kita tentukan persamaan. Jadi ada dua, dibagi menjadi dua komponen, yaitu gerak horizontal dan juga gerak vertikal. Untuk gerak horizontal itu adalah persamaan gerak pada sumbu X. Oke, horizontal, ya kan ya? Nah, Vx-nya atau kecepatan dalam arah X-nya itu akan bernilai V0 dikali cos theta. Oke. Nah, biasanya yang perlu kita ingat adalah si X ini berteman dengan cos theta. Kenapa si Vx ini berteman dengan cos theta? Jadi kalau kita gambarkan segitiga siku-siku ya. Nah, jadi misalnya si bendanya bergerak ke sana ya dengan kecepatan awal V0. Nah, maka akan ada komponen X ya kan ya. Atau disebut dengan Vx dan ada komponen Y. Ada komponen Y. Oke, anggaplah misalnya sudut yang dibentuk adalah theta. Oke, nah masih ingat nggak cos theta? Dulu waktu SMA-nya, cos theta pada segitiga siku-siku itu apa per apa? Masih ingat nggak? Samping berdiri per miring. Betul. Dulu waktu sekolah menengah dulu ya, kata gurunya diingatkan bahwa cos sami ya kan ya, samping per miring. Yang mana samping sudutnya adalah Vx. Ya kan? Dan sisi miringnya adalah V0. Sehingga kalau kita pindah ruaskan, Vx-nya akan bernilai V0 cos theta. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dapatlah yang ini nih. Vx sama dengan V0 cos theta. Jadi silahkan diingat-ingat kalau untuk gerak parabola, untuk menentukan kecepatan dalam arah X-nya, Vx-nya akan bernilai V0 dikali cos theta. Oke? Itu parameter yang pertama. Parameter yang berikutnya adalah berapa jarak dalam arah X yang ditempuh oleh bendanya pada detik kesekian gitu ya. Nah, ingat rumusnya GLB, X sama dengan V dikali T. Si V-nya karena kecepatannya dalam arah X bisa kita jabarkan menjadi V0 cos theta. Sehingga X sama dengan V0 cos theta dikali T. Ini dia persamaannya. Kalau ditanyakan jarak. Misalnya nih, berapa jarak dari A ke B dalam arah X? Yang ini kan ya. Nah ini berarti X-nya segini. Ya kan? Jadi X-nya bisa kita hitung V0 cos theta dikali T. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk komponen gerak horizontalnya. Bisa dipahami kira-kira? Suara saya masih jelas terdengar. Oke, gampang ya, aman ya. Nah, kita beralih sekarang ke yang gerak vertikalnya, yaitu yang dalam arah Y-nya. Karena dia GLBB, maka kita mengikuti persamaan GLBB. Oke, tapi kita tentukan dulu kecepatan dalam arah Y-nya itu akan bernilai V0 sin theta. Kenapa sin? Karena, ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa sin? Kenapa kira-kira? Karena si VY-nya ada di depan sudutnya, ya kan? Ingat kalau sin theta itu biasanya depan per miring. Betul sekali. Jadi sin theta sama dengan VY per V0, sehingga VY-nya akan bernilai V0 sin theta.
Ya, jadi silakan diingat-ingat saja. Vx itu berteman dengan cos, sementara Vy-nya berteman sama sin. Oke, nah dari sini baru kita jabarkan persamaan GLBB. Mungkin masih ingat kemarin. Kalau sudah lupa silakan diingat-ingat kembali. Yang mana Vt sama dengan V0 plus At. Persamaan 1.8 kalau tidak salah saya. Nah, jadi dari sini bisa kita jabarkan. Di sini kita mau meninjau kecepatan dalam arah Y, jadinya Vy. Ya kan? Sama dengan, nah V0-nya kita ubah menjadi V0 sin theta. Dikurang G dikali TA-nya berubah menjadi G. Karena dalam arah vertikal. Pasti dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Oke? Oke, sepertinya ada yang... Oke. Oke, kemudian dari sini setelah kita menentukan kecepatan dalam arah Y-nya, kita juga bisa menentukan ketinggian pada posisi tertentu atau Y. Misalnya ketinggian pada posisi B atau ketinggian pada posisi D, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan persamaan GLBB yang kemarin, Y sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, ini persamaan awalnya ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan gerak parabola. Jadinya Y sama dengan V0 sin theta. Jadi si V0-nya kita substitusi dengan V0 sin theta. V0 sin theta dikali T dikurang setengah G T kuadrat. Jadi si A-nya ini kita substitusikan dengan G. Jadi ingat-ingat, kalau gerak vertikal biasanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Jadinya si A ini akan berubah menjadi G. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah 4 persamaan untuk gerak horizontal dan gerak vertikal. Jadi ketika ditanya kecepatan dalam arah X dan Y, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian kalau ditanya posisi X atau Y, kita bisa menggunakan persamaan ini. Kayaknya dia mau bergabung lagi. Oke, untuk slide ini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, aman? Untuk slide penguraian komponen gerak pada kasus gerak parabola, bisa dipahami kira-kira? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Ya, bisa, baik. Pak. Jadi kalau ditanya Vx atau Vy, kita bisa menggunakan persamaan ini sekali lagi, ataupun kalau ditanyakan posisi X dan Y, kita juga bisa menggunakan persamaan ini. Oke, lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada beberapa kasus khusus gitu ya. Jadi, melanjutkan dari slide yang sebelumnya, di sini kalau kita ditanyakan resultan kecepatannya di sembarang titik, gitu ya. Misalnya di titik D, misalnya ya di sini. Misalnya di titik D, kita sudah mengetahui kecepatan dalam arah X-nya, dan juga kita sudah mengetahui kecepatan dalam arah Y-nya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari resultan vektornya, atau resultan kecepatannya. Nah, ini ya, yang ini. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Vp sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi kecepatan dalam arah X dikuadratkan ditambah kecepatan dalam arah Y dikuadratkan, kemudian penjumlahannya kita akarkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ditanya maksimumnya atau posisi C ini nih. Jadi kalau gerak parabola seperti ini kan ada ketinggian maksimum ya, atau di titik C ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa ketinggian maksimumnya, ya kan? Yang ini. Nah, dari sini ini turunan persamaannya silahkan dipelajari gitu ya. Tapi kalau untuk menentukan langsung ketinggian maksimumnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Y max atau Y maksimum, ketinggian maksimum. Yang ini. Kita bisa menggunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G, yang mana V0 itu adalah kecepatan awal benda itu dilemparkan atau ditembakkan, dikali sin kuadrat theta, yang mana sin theta-nya adalah sudut yang dibentuk antara jalur bendanya terhadap sumbu X, oke, per 2G, dan G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Itu untuk menentukan Y maksimumnya. Oke.
Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa jarak maksimum atau jarak terjauh yang ditempuh oleh bendanya, yaitu ketika Y-nya 0. Jadi di sini nih, dari A ke E. Nah, jadi itu adalah jarak terjauhnya atau jarak maksimumnya atau X maksimumnya Nah, X maksimum ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan yang di kotak merah ini. Oke, X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi hampir-hampir mirip sama Y maksimum ya. Cuman ada beberapa sedikit perbedaannya. Kalau Y maksimum itu pakai sin kuadrat theta, sementara X maksimum pakai sin 2 theta. Kalau Y max per 2G, sementara X maksimum per G. Sampai sini. Untuk beberapa kasus khusus ini, kalau ditanyakan Y maksimum sama X maksimum pada gerak parabola, bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Oke, baik. Kalau bisa, mungkin saya lanjutkan saja slide-nya. Nah, jadi slide berikutnya hanya ringkasan atau simpulan saja dari materi kinematika. Ini kurang lebih ringkasannya atau simpulannya sudah kita bahas pekan lalu gitu ya. Oke, ini adalah daftar pustakanya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya, mungkin kita coba mengerjakan contoh kasus gerak parabola ya. Oke. Oke, baik. Jadi saya coba gambarkan saja di sini misalnya kita melempar sebuah batu gitu ya dengan lintasan parabola seperti ini. Anggaplah misalnya sudut yang dibentuk antara lintasan batunya sama sumbu X adalah 30 derajat misalnya. Oke, jadi tetanya bernilai 30 derajat. Oke, kemudian kita berikan kecepatan awal dari si bendanya atau si batunya adalah 2 meter per sekon misalnya. 2 meter per sekon. Oke, ada yang bertanya kah? Oke, kemudian kembali lagi ke slide-nya. Kemudian gunakan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah pada detik ke misalnya pada setengah detik ya, jadi belum sampai 1 detik nih setelah kita lempar, setengah detik berikutnya anggaplah bendanya berada di sini misalnya, ya kan ya. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan dalam arah X-nya? Berarti ke sana ya. Nah, silahkan ditentukan berapa kecepatan dalam arah X-nya. Silahkan aktifkan saja mic-nya. Untuk kecepatan dalam arah X, kita bisa menggunakan persamaan yang tadi. Vx sama dengan apa? Masih ingat nggak? Ini. V0 dikali cos theta. Jadi kecepatan dalam arah X bisa kita tentukan dengan persamaan V0 dikali cos theta. Yang mana V0 adalah kecepatan awalnya, theta adalah sudut yang dibentuk. Silahkan boleh dibantu. Silahkan aktifkan saja mic-nya. Dibantu dengan menuliskan persamaannya di sini V0 kali cos theta. Silakan. Tinggal diinputkan saja informasi yang ada di soalnya ke persamaannya. Silakan. Boleh dibantu. Silahkan diaktifkan saja mic-nya. Silahkan.
Tinggal diinputkan saja angkanya, V0-nya berapa, cos θ-nya, cos 30 derajat berapa. Silakan. Siap. F0-nya tadi 2 Pak. Terus Ya, cos alfanya setengah akar 3. oke. Barusan dengar Jadi suaranya siapa nih? 2 kali, siap Muksin Pak. Mungkin, oke. Jadi, Siap. Jadi 2 kali setengah akar 3 sama dengan akar 3 Pak. oke. Satuan jangan lupa. Satuan untuk Akar kecepatan. 3 meter per sekon Pak. Iya, Terima betul kasih sekali. Pak. Siap. Oke, jadi kecepatan dalam arah X-nya bernilai akar 3 meter per sekon. Atau kalau mau didesimalkan boleh aja ya, silahkan ya. Akar 3 itu kalau didesimalkan nilainya berapa? Sebentar. Akar 3. 1,7 ya. Ya, sekitar 1,7 meter per sekon. 1,73 meter per sekon. Oke. Itu kecepatan dalam arah X-nya. Bagaimana untuk kecepatan dalam arah Y-nya? VY. Nah, persamaannya juga kita bisa menggunakan persamaan yang tadi sudah kita bahas di belakang. Apa kira-kira persamaannya? Masih ingat nggak? Siap. F0 kali sin 30 Pak. V0 Sama dikali dengan sin theta. Apakah ini aja atau ada kelanjutannya? Kayaknya kalau untuk VY dia dipengaruhi oleh gravitasi ya dan waktu. kali G kali T Kak. Iya Pak. Iya. Dikurang ya. Dikurang Oh, G men. dikali T. Nah, kita coba pastikan dulu ya ke slide yang sebelumnya. Nah, sebelumnya. Oke, yang ini dia. Jadi kecepatan dalam arah Y, yang ini ya. Atau VY itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan V0 dikali sin theta dikurang G dikali T. Ya kan? Yang mana V0-nya adalah kecepatan awalnya, sin theta adalah sudut yang dibentuk. Nah, sekali lagi untuk kecepatan dalam arah vertikal ya, untuk gerak vertikal dia pasti dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G dan waktu T. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kembali ke yang tadi. Kalau persamaannya sudah benar, silakan diinputkan angkanya. Silakan. V0-nya berapa nilainya? V0-nya Siap. 2. 2, oke. Sin theta-nya? Setengah Pak. Setengah, Ya, Pak. sin 30 derajat ya. Iya, setengah. Oke. Dikurang G-nya, berapa G-nya? 10. B-nya 10, Dikali T-nya 0,5. 0,5. Jadi Waktunya 1 min 0,5 ya, atau 5. setengah. Oke. Jadi sama dengan 1 dikurang 5 ya. Jadi hasilnya berapa? Min 5. Siap. Min Min 4 4. Pak. Iya, min 4 meter per sekon. Nah, ternyata si kecepatan dalam arah Y-nya bertanda negatif. Artinya dia bergerak ke bawah. Ya kan ya, ke arah Y negatif dengan besar 4 meter per sekon. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin si bendanya sudah melewati ketinggian maksimumnya. Jadi tandanya negatif. Sama seperti yang tadi nih. Jadi ketika dia sudah melewati ketinggian maksimumnya yang di animasi ini ya. Nah, ketika dia ketinggian maksimum, si VY-nya akan bernilai 0. Nah, tapi setelah dia melewati ketinggian maksimum, dia akan bernilai negatif. Ya kan? 0. Nah, kemudian setelah itu negatif. Jadi artinya dia sudah melewati ketinggian maksimumnya dan bergerak menuju ke bawah. Jadi ke arah Y negatif. Jadi makanya besarannya itu negatif sekian. Jadi itu maknanya adalah dia punya kecepatan sekian, tapi arahnya ke arah Y negatif. Kurang lebih seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ketika VY-nya bernilai 0, itu dia berada di ketinggian maksimum. Di sini nih, di puncaknya. Ya, di C. Puncak jalur parabolanya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Pertanyaan lanjutannya. Berapa jarak maksimum yang ditempuh oleh
benda ini atau X maksimum berapa kira-kira? Jadi ini jarak ini nih, dari sini nih sampai sini jarak maksimumnya. Nah, kira-kira berapa? X maksimum bisa kita tentukan dengan persamaan. Masih ingat nggak persamaannya? V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0 kuadrat ya, sin 2 theta per G. Oke, silahkan diinputkan saja angkanya. Karena sudah benar persamaannya, silakan. V0-nya berapa tadi? Ya, 2, Pak. 2 ya, Siap, 2 Pak. dikuadratkan. Oke, dikali dengan sin Sin 2 2 kali dikali 30 derajat. 30 derajat. Per 10. Oke. Nah, kemudian silahkan diinputkan saja angkanya nih. 2 kuadrat berapa? 4. 4, Pak. 4. Oke. Kemudian sin 2 dikali 30 derajat berarti sin 60 derajat ya. Berapa? 1. Siap, setengah akar 3, Pak. Betul. Iya, setengah akar 3. Setengah akar 3 per 10. Jadinya berapa nih? 2 per 10 ya jadinya ya. Atau 1 per 5 ya. Ya kan? 4 bagi 2 kan 2 ya. 2 per 10 akar 3. Siap, iya, Pak. Atau 1 per 5 akar 3. Atau kalau mau didesimalkan bisa juga ya. Tadi akar 3 kan 1,73 ya. 1,73 dibagi 5. 1,73 dibagi 5. 0,35 meter. Oke. Nah, jadi jaraknya adalah 0,35 nih dari sini sampai sini nih. Ya, 0,35 meter. Oke. Nggak begitu jauh ya gerak parabolanya ya. Jadi ya nggak sampai 1 meter jarak yang ditempuhnya. Ya, gitu aja. Karena mungkin ya kecepatannya tidak begitu tinggi ya, hanya 2 meter per sekon aja. Gitu. Oke? Dan pertanyaan lanjutannya adalah berapa ketinggian maksimumnya atau Y maksimumnya? Silakan. Yang ini nih berarti nih. Anggaplah misalnya ketinggian maksimumnya di titik ini. Nah, berarti ketinggian maksimumnya berapa? Silahkan. Persamaannya masih ingatkah yang tadi Y maksimum? Bisa kita lihat ke belakang. V0 V0 kuadrat delta per 2G. sin kuadrat delta per 2G. Iya, betul sekali. Yang di sini ya. Oke, kemudian tinggal kita tuliskan saja persamaannya. Oke, V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Oke, ya udah tinggal diinputkan saja angkanya. Tadi berapa? 2 ya. Jadinya 2 kuadrat. Kemudian sin kuadrat theta ini maknanya adalah sin theta dikali sin theta kan ya. Jadi sin 30 derajat dikali sin 30 derajat. Ya kan? Sin 30 derajat bernilai setengah dikali sin 30 derajat lagi, setengah lagi, ya kan? Karena sin kuadrat theta itu sin theta dikali sin theta. Jadinya sin 30 derajat dikali sin 30 derajat. Betul ya? Setengah dikali setengah jadinya ya? Betul? Betul nggak? Oke? Ya, betul, Pak. Ya betul, Betul Pak. ya? Nah, oke. Per 2G, 2 dikali
10 ya. Jadinya 20. 10. Oke, betul. Nah, jadi di sini habis semua ya. Berarti ini 4 kan ya. 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikali setengah 2. 2 dikali setengah 1. Jadi hasilnya adalah 1/20. Atau kalau didesimalkan adalah berapa 1 dibagi 20? Kalau didesimalkan 0,05. 0,05. Iya, 0,05 meter. Jadi hanya 5 cm aja ketinggiannya. 0,05 meter atau 5 cm. Jadi ya rendah aja, hanya gini aja. Gitu. Gitu ya. Oke, ya karena memang kecepatan awalnya tidak begitu tinggi ya. Jadi jarak dan ketinggiannya ya segini aja angkanya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti ini contoh soal untuk gerak parabola. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya kira-kira? Kalau perlu dicatat untuk yang ini silahkan aja atau di screenshot aja silahkan. Oke, aman kira-kira? Bisa dipahami dengan jelas? Siap, bisa, Pak. Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan aja ya. Aktifkan aja mic-nya. Baik, jadi di gerak parabola ini adalah materi terakhir dari bab kinematika. Oke, jadi untuk bab kinematika, ya ini kesimpulannya. Ya, mulai dari GLB, kemudian GLBB, kemudian gerak vertikal, dibagi menjadi 3 juga, dan yang terakhir adalah barusan gerak parabola. Oke, jadi itu adalah akhir dari bab kinematika. Oke, boleh saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Kalau ini perlu Siap, dicatat, boleh, Pak. kalau ini perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalau tidak perlu, saya lanjutkan. Catat dulu, Pak. Oke, silahkan. Mudah-mudahan bisa terbaca dengan jelas tulisannya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Aman? Sudah? Aman ya? Udah semua kah? Atau masih ada yang ketinggalan?
cukup ya mungkin ya. Oke. Oke, cukup. Cukup, Pak. Oke, baik. Oke, baik, saya mohon izin untuk menutup slide ini karena slide ini sudah selesai. Jadi bab kinematika udah selesai. Kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya, masuk ke bab berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ivo. Oke, kita lanjutkan materinya ke bab berikutnya, yaitu bab dinamika. Oke. Oke, bab dinamika ada beberapa pokok bahasan ya. Jadi si kinematika kita tinggalkan, kita masuk ke materi dinamika, tapi memang akan cukup saling terkait ya. Akan cukup saling terkait. Oke, jadi adapun pokok bahasannya dulu. Pokok bahasannya ada 7 kurang lebih. Mulai dari gerak dan gaya, kemudian hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, kemudian beberapa gaya khusus, kemudian hukum 3 Newton, kemudian beberapa gaya yang terdapat di alam dan penerapan hukum Newton. Nah, mungkin tidak akan bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini. Mungkin ya hanya sampai di pokok bahasan yang kedua atau ketiga mungkin ya untuk hari ini. Pekan depan baru kita akan selesaikan materi dinamika. Oke. Ini slide-nya juga udah saya kirim ke grup WhatsApp. Jadi kalau mau dicatat silahkan, kalau mau di screenshot juga silahkan. Kalau tidak keduanya juga silahkan aja. Slide-nya juga sudah saya kirim ke grup WhatsApp kelasnya ya. Oke. Masuk aja ke subbab yang pertama, yaitu mengenai gerak dan gaya gitu ya. Kita bedakan dulu kinematika sama dinamika. Kinematika yang baru saja kita pelajari adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebabnya atau tanpa memperdulikan penyebabnya. Jadi kita tidak peduli si benda itu kenapa bergerak gitu ya. Kita hanya ingin tahu berapa kecepatannya, berapa kelajuannya, berapa jarak yang ditempuhnya gitu ya. Itu di kinematika. Nah, tapi di dinamika bedanya adalah dinamika ini adalah ilmu yang mempelajari gerak dengan mengindahkan penyebabnya. Jadi dengan memperhatikan penyebabnya, kenapa si benda itu bergerak, ya kan? Nah, jawabannya adalah gaya. Jadi yang menyebabkan benda itu bisa bergerak adalah gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya. Diilustrasikan di gambar ini. Jadi ada sebuah benda ditarik atau didorong. Jadi tarikan atau dorongan ini adalah gaya yang menyebabkan benda ini mengubah kecepatannya, gitu ya. Jadi gaya tarik, gaya dorong, nah itu adalah gaya yang menyebabkan si benda ini mengubah kecepatannya. Oke, jadi kita kenalan dengan yang namanya gaya. Jadi silahkan diingat-ingat ya, gaya. Oke, nah kalau di prodi fisika kita akan ada mata kuliah khusus ya, mempelajari tentang gaya. Nama mata kuliahnya adalah mekanika klasik atau mekanika Newton. Tapi untuk program studi transportasi jalan ya, manajemen transportasi jalan, cukup di fisika terapan kita memperoleh materi mengenai dinamika ini, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh saya lanjutkan? Oke, boleh saya lanjutkan? Suara saya masih jelas terdengar? Ya boleh, Pak. Oke, baik. Lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Nah, jadi nanti di materi gerak dan gaya ini kita akan mempelajari hukum Newton. Ada 3 ya, hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kurang lebih seperti itu. Kemungkinan masih pada ingat ya harusnya ya. Dulu waktu sekolah menengahnya kan ya. Hukum 1, 2, 3 Newton. Oke. Ya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu kita mulai dari hukum 1 Newton
Kenapa Newton gitu ya? Karena beliau Sir Isaac Newton gitu ya, 1642 sampai 1727 yang mengemukakan teori tentang gerak ya kan ya. Jadi dipelopori oleh Sir Isaac Newton ini sehingga dicetuskanlah hukum 1, 2 dan 3 Newton gitu ya. Nah, kalau hukum 1 Newton ini berbicara tentang apa? Jadi di poin yang pertama dikatakan bahwa hukum 1 Newton ini berbicara atau merupakan hukum kelembaman, atau bahasa lainnya mungkin adalah hukum kemalasan. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan bahwa sebuah benda yang awalnya dalam keadaan diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan, nah dia itu akan tetap diam atau terus bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja pada benda itu gitu ya. Jadi intinya benda itu akan mempertahankan kondisi awalnya gitu ya, kecuali kalau ada gaya eksternal atau ada gaya luar yang mempengaruhi atau yang bekerja pada benda itu gitu ya. Jadi di sini dicontohkan adanya eksperimen Galileo ya, yang mana bola menggelinding turun dan naik pada bidang miring atau pada sebuah wadah seperti ini gitu ya. Nah, di sini permukaannya dibuat sangat halus, jadi dianggap gesekannya 0. Gitu ya, kalau tidak ada gaya luar seperti gaya gesekan, maka ketika benda ini menggelinding pada wadah ini, maka sampai kapanpun dia akan menggelinding seperti ini. Gitu ya. Itu menurut hukum 1 Newton. Gitu ya. Bisa dipahami kira-kira. Jadi kalau tidak ada gaya luar seperti gaya gesekan, ya benda ini sampai kapanpun tidak akan berhenti gitu ya. Sampai kapanpun akan menggelinding seperti ini. Gitu. Oke? Atau bisa juga dituliskan hukum 1 Newton ini dalam sebuah persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi untuk gaya dia disimbolkan dengan huruf F besar. Ada tanda panah di atasnya dari kata force atau gaya. Satuannya adalah Newton itu sendiri atau disimbolkan dengan huruf N. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian di sini hasilnya adalah ketinggian bola pada permukaan di depannya hampir sama seperti ini, ya kan ya. Jadi kalau kita lepaskan dia pada ketinggian segini, maka karena permukaannya dibuat sangat halus, jadinya ketinggian bendanya ketika menggelinding juga setinggi ini, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi hasilnya adalah ketinggian bola pada permukaan di depannya hampir sama. Tidak peduli berapapun sudut kemiringannya. Apakah segini, itu ya juga sama harusnya. Apakah kemiringannya segini, ya juga sama. Oke. Apakah dia datar, bidang datar gitu ya. Kalau dia bidang datar ya dia akan bergerak terus ya, karena permukaannya dibuat sangat halus. Jadi dianggap tidak ada gesekan yang bekerja. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk slide ini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Kalau bisa dipahami, boleh saya lanjutkan slide-nya. Siap, lanjut Pak. Baik, siap. Oke, masih di hukum 1 Newton. Kali ini kita berbicara mengenai kerangka acuan inersial. Nah, jadi di poin yang pertama dijelaskan bahwa yang perlu kita perhatikan adalah hukum 1 Newton tidak membuat perbedaan antara benda diam dan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kita tidak membedakan ya bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi di sini tergantung acuannya, dijelaskan di poin yang kedua. Benda dikatakan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan tergantung pada kerangka acuannya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi di poin yang ketiga. Hukum 1 Newton ini berlaku hanya pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap suatu kerangka acuan inersial. Jadi diilustrasikan seperti gambar yang ada di bawah ini, gitu ya. Jadi ada proses pengisian bahan bakar di udara oleh dua pesawat seperti ini.
Gitu ya. Jadi kesimpulan yang pertama adalah pesawat kecil hampir diam relatif terhadap pesawat besar, kerangka acuan inersial. Gitu ya. Jadi pesawat kecil ini dianggap hampir diam relatif terhadap pesawat besar. Kenapa? Karena dua-duanya bergerak dengan kecepatan yang konstan, makanya yang sama, ya kan? Jadi kalau kita berada di pesawat yang besar melihat pesawat yang kecil, pesawat ini diam, gitu ya, karena kita bergerak bersama dengan kecepatan yang konstan, gitu ya. Pesawat kecil hampir diam relatif terhadap pesawat besar. Poin yang kedua pesawat bergerak dengan kecepatan yang sangat besar kalau kita melihatnya dari permukaan bumi. Itu adalah kerangka acuan non inersial. Oke, jadi sebuah benda dikatakan diam atau bergerak tergantung dari acuannya. Bisa dipahami kira-kira untuk slide ini? Bisa Pak. Oke, gampang ya. Oke, lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Mungkin ini slide terakhir untuk hari ini. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu hukum 2 Newton. Di poin yang pertama, hukum 1 dan 2 Newton dapat dianggap sebagai definisi dari gaya. Oke, nah jadi seperti yang saya katakan tadi, gaya disimbolkan dengan huruf F. Dengan huruf F. Ada tanda panah di atasnya, yang berarti gaya itu adalah besaran vektor. Dia punya nilai dan juga punya arah. Oke, nah nanti si gaya itu akan dipengaruhi oleh poin yang kedua, yaitu massa. Massa itu adalah sifat intrinsik sebuah benda yang mengukur resistansinya terhadap percepatan. Jadi nanti si gaya ini akan dipengaruhi oleh massa dan juga percepatan. Oke. Kemudian di poin yang ketiga, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya, atau bisa kita tuliskan dalam persamaan seperti ini. Oke, karena percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja itu berbanding lurus, jadi A-nya sama dengan F, dan berbanding terbalik dengan massa per M. Oke, jadi persamaannya bisa kita tulis menjadi A sama dengan F per M, atau F sama dengan M dikali A. Sekali lagi, F-nya adalah gaya, M-nya adalah massa benda, dan A-nya adalah percepatan benda. Oke, jadi diilustrasikan seperti gambar ini. Jika seseorang menarik sebuah benda dengan gaya F dan bendanya bermassa M, maka percepatan yang dialami oleh benda ini adalah A sama dengan F per M. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Gampang ya. Nah, berikutnya, kalau misalnya kasusnya seperti ini, ada dua buah benda kali ini, yaitu bendanya bermassa M1 dan M2. Kemudian ada 3 gaya yang diberikan, ditarik oleh gaya F1, didorong oleh gaya F2, dan ditarik juga oleh gaya F3. Kira-kira kalau kita jabarkan persamaan ini, jadinya seperti apa? Jadi persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah penjabaran F ya, atau penjumlahan F-nya. Nah, kira-kira si F ini dijabarkan menjadi seperti apa nih? Siap. F1 plus F2 min F3 Pak. F1 tambah F2 kurang F3. Oke, sama dengan, silahkan dilengkapi dulu. Apa nih, kalau M-nya kira-kira jadi apa nih penjabarannya? Kalau si massanya, massa bendanya, kira-kira dijabarkannya jadinya seperti apa? M1 tambah M2 Pak. Oke, M1 tambah M2 dikali A ya. Yang lain kira-kira setujukah? Siap Pak.
Atau ada perbedaan? Oke, kalau sama semuanya, pertanyaan lanjutan saya. Kenapa kira-kira si F1 dan F2-nya bernilai positif dan si F3-nya bernilai negatif? Kenapa kira-kira? Siap karena arahnya sama, Pak. Oke, arahnya sama dengan apa nih? Oke, ya karena si F1 dan F2-nya bergerak ke arah X positif ya, ke arah kanan ya. Jadi bertanda positif dia. Sementara si F3-nya bergerak menuju ke arah X negatif, sehingga dia akan bertanda negatif. Kurang lebih seperti itu, ya kan ya? Kemudian karena bendanya ada dua, jadinya penjumlahan kedua massa benda itu. Ya kan? Betul ya? Betul nih. Ini jawabannya. Oke, mungkin itu slide terakhir untuk hari ini, tapi sebelumnya mungkin kita coba kerjakan dulu ya. Kita coba kerjakan dulu, misalnya kasus yang ini kita ganti dengan angka. Gitu ya. Kita ganti dengan angka. Oke, saya ambil contoh, misalnya F1, gaya yang ditarik diberikan sebesar 10 Newton misalnya. Kemudian gaya dorongnya F2 itu misalnya sebesar 10 Newton juga. Misalnya ya. Kemudian si F3-nya bernilai 5 Newton misalnya. Kemudian benda pertamanya bermassa 5 kg. Contoh aja ya, contoh kasus aja. Kemudian si M2-nya bermassa 5 kg juga misalnya. 5 kg juga. Pertanyaannya adalah berapa percepatan yang dialami oleh benda ini? Berapa kira-kira? Salam warahmatullahi. Silakan yang bisa membantu untuk menyelesaikan kasus ini, silakan diaktifkan mic-nya. Kasusnya seperti yang saya tuliskan di sini. Silakan diaktifkan saja mic-nya. 1,5 Pak. Oh, langsung jawab ya 1,5 ya. Boleh minta bantuan ininya dulu, rangkaian ceritanya Mbak. gimana? Silakan. Tadi F1-nya yang mau kan berbicara. 10 Pak ya. F1-nya 10. Betul. Ditambah 10, F2 oke. 10 dikurang F3-nya 5 sama dengan masa Oke. pertamanya itu 5 dan masa ditambah masa keduanya itu 5. Jadi 10. Yang dimana dicari di sini adalah kecepatannya. A-nya ya, percepatan bendanya. Oke. Kemudian? Jadi F pertama atau gayanya itu totalnya 15. Sama dengan masanya itu 10 kg. Jadi jika ini cari A atau percepatan sama dengan 15/10. Ya. Jadi A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Iya, betul sekali. 1,5 meter per sekon kuadrat. Jadi si bendanya akan bergerak dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Ya, kurang lebih seperti itulah contoh kasus untuk hukum 2 Newton. Bisa dipahami kira-kira? Siap, bisa. Oke. Kalau saya tanya bisa dipahami kira-kira, semuanya aktifkan mic ya, langsung storing ya. Berdengung. Oke. Ya, mungkin itu adalah slide terakhir untuk hari ini. Pekan depan akan kita lanjutkan lagi, melanjutkan materi dinamikanya. Kalau ingin dipelajari, silakan dipelajari aja dulu ya, karena slide-nya juga sudah saya berikan ke grup kelas. Pekan depan mungkin kita akan ketemu kembali di jam yang sama, di jam 14.50 ya.
Karena pekan depan sepertinya saya masih pelatihan, jadi mohon maaf harus menggeser waktunya di sore hari. Oke? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin mau izin untuk stop share. Dan menghentikan rekaman. Di sini ada yang mau ditanyakan kembali atau cukup?